Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur rahimakumullah. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada zuhur ini kita bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhibbu ahadukum an yawduwa ila buthan aw ilal aqiqah fayatiya minhu binaqataini qauma wayaini min ghairi ithmin wala qat'i rahimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhibbu, apakah kamu mau saya tunjukkan, kata Rasulullah. Kata Nabi, kamu pergi ke pasar Buthan, salah satu di kota Madinah. Nanti kamu pulang dari pasar tersebut membawa 2 ekor onta yang besar yang bagus. Bapak bisa bayangkan, pergi ke pasar, pulang dari pasar, kata Nabi, nanti kamu membawa 2 ekor onta yang bagus kualitasnya. Kalau hari ini Pak, pergilah kamu ke pasar, nanti pulang pasar pergi ke showroom bawa 2 mobil yang mewah, pasti mau semuanya. Kata Rasul dengan syarat, 2 hal syaratnya, kata Nabi. Yang pertama, min ghairi ithmin, kamu tidak melakukan dosa besar. Yang kedua, kamu tidak memutuskan silaturrahim. Jawaban sahabat, kulluna nuhibbu ya Rasulullah. Oh, kamu ingin ya Rasulullah. Siapa yang tidak ingin wahai Rasulullah? Pergi ke pasar, membawa 2 ekor onta yang bagus, kendaraan yang VIP yang bagus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya. Kata Nabi, afala yaudu ahadukum ilal masjid. Kenapa kamu tidak ingin pergi ke masjid? Kata Rasulullah SAW, pergi ke masjid, fayata'allamul Qur'an, kamu pergi ke masjid belajar tentang Al-Quran. Kemudian kata Rasulullah SAW, aw yaqra ayataini minal Qur'an. Kamu pergi ke masjid, kamu belajar Al-Quran dan membaca 2 atau 3 ayat Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, membaca 2 ayat Al-Quran yang kamu baca di masjid, itu Allah berikan kepadamu 2 ekor onta. Kamu baca, kamu pelajari dan kamu baca Al-Quran 3 ayat di masjid, kamu mendapat 3 ekor onta. Hadisnya Sahih Muslim.
Apa yang kita pahami jamaah Pak Ibu rahimakumullah, begitu keutamaan sholat berjamaah di masjid. Kalau biasanya kita hanya mendengar siapa yang sholat berjamaah dan itu di masjid, pahalanya 27 derajat. Ada yang bertanya seperti apa derajatnya? Nabi tidak menceritakan. Tapi dalam kesempatan lain Nabi mengatakan sholat kamu di masjid, tentu sholat berjamaah. Ternyata paket ke masjid itu Pak Ibu, yang pertama sholat berjamaah di masjid. Yang kedua kita belajar membaca Al-Quran di masjid. Makanya Pak Ibu, sesungguhnya tahfiz itu, hari ini kita banyak rumah tahfiz, semestinya itu berada pertamanya di masjid. Membudayakan belajar Al-Quran di masjid. Kita belajar tahap yang pertama bagaimana cara membaca yang betul. Bayangkan kalau kita agendakan setiap ke masjid kita belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan yang betul. Kita pergi ke masjid membaca 2-3 ayat rutin kita baca. Bayangkan Pak Ibu, kalau kita sholat 5 waktu ke masjid dan kita membaca katakanlah 5 ayat setiap sholat, 3 ayat setiap sholat, Allahu Akbar, berarti dalam satu hari kita membaca 15 minimal yang kita baca. Pahalanya Pak luar biasa. 2 ayat yang kita baca di masjid itu Pak Allah berikan ganjalannya. Apa kata Rasulullah SAW? 2 ekor onta yang bagus. Makanya Pak Ibu, rugi kalau kita tidak sholat ke masjid. Rugi besar kau tahu kalau kita tidak sholat ke masjid. Karena kata Nabi, ayuhibbu ahadukum an ya'tiya ilal masjid. Apakah kamu pergi ke masjid, sholat berjamaah, kemudian kamu baca Al-Quranul Karim? Allahu Akbar, pahalanya sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu, mari kita biasakan Pak. Kita datang lebih awal ke masjid. Kita bisa membaca Al-Quran sebelum sholat dimulai, atau kita membaca Al-Quran setelah sholat usai. Dan itu kita budayakan. Kita budayakan membaca Al-Quran di masjid. Kita bisa pahami bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Dan kita membaca di tempat yang mulia. Dan sudah pasti kita menjadi orang yang mulia insya Allah nantinya. Alangkah mulianya kita Bapak Ibu. Kita membiasakan sunnatun hasanah. Kita membiasakan membaca Al-Quran di masjid. Tiada hari tanpa salat berjamaah dan tiada hari tanpa membaca Al-Quran di masjid. Inilah 2 hal ini Bapak Ibu rahimakumullah, keutamaan salat berjamaah di masjid. Perlu kita garis bawahi bahwa yang salat berjamaah itu adalah di masjid. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum illal maktubah." Salatlah kamu di rumahmu kecuali salat wajib, dan salat wajib itu adalah di masjid. Yang kedua yang kita lakukan adalah membiasakan membaca Al-Quran di masjid. Kita bawa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi umroh, pergi haji, coba Bapak Ibu lihat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ada Pak Syekh yang duduk di masjid, mereka menunggu memperbaiki jamaah membaca Al-Quranul Karim. Alangkah bahagianya kita Pak Ibu. Di hari-hari kita umur semakin bertambah, ada kebiasaan yang kita biasakan. Kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita, dan tempatnya adalah di masjid. Kita bisa muliakan.
Alangkah bahagianya, alangkah barokahnya hidup kita. Hari demi hari kita pergi ke masjid, dan sampai di masjid kita belajar Al-Quran. Bagaimana mentahsin Al-Quranul Karim. Itu tempatnya yang mulia adalah di masjid. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Orang pilihan itu kata Nabi adalah mereka yang mau mempelajari Al-Quran. Tahap yang pertama mempelajari Al-Quran itu adalah mempelajari panjang pendeknya, bagaimana tahsin Al-Quranul Karim, dan itu tempatnya adalah di masjid. Kadangkala Pak Ibu, hari ini di satu sisi kita gembira bahwa Pak, anak-anak kita sudah banyak yang hafal juz 30. Rata-rata anak SD kita sudah hafal juz 30. Pertanyaannya ialah, kenapa bapak-bapak kita tidak semangat untuk menghafal kebiasaan tersebut? Kenapa hanya saya melihat kadangkala ada positifnya, kadangkala orang tua hanya mengantarkan anaknya ke rumah tahfiz, tapi tidak ada keinginan orang tuanya untuk belajar tahfiz tersebut. Ini seolah-olah, Pak, izinkan saya berpendapat, seolah-olah hanya lifestyle saja, ada kebutuhan gaya hidup saja. Hari ini perlu dapat juz 30. Semestinya bukan anak yang nomor satu, kita yang nomor satu. Perbaiki bacaan Al-Quran kita nantinya. Yakinlah Pak Ibu, karena sesungguhnya bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi'abdin khaira yufaqihu fid din. Kalau Allah ingin kebaikan kepada hamba tersebut, Allah berikan pemahaman agama yang bagus. Pemahaman agama itu dimulai kita cinta dengan Al-Quranul Karim. Jangan kita terlalu berbangga, alhamdulillah anak saya sudah hafal juz 30. Alhamdulillah cucu saya sudah hafal 2 juz. Pertanyaannya, kita orang tua, apa yang kita hafal dengan Al-Quran tersebut? Maka Rasulullah SAW memotivasi kita, memberi semangat kepada kita, datanglah kamu ke masjid dan luangkan waktumu untuk belajar Al-Quran di masjid. Mudah-mudahan Pak Ibu rahimakumullah, hari ini kita berada di bulan Syawal, bulan peningkatan. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Selain kita datang ke masjid dan kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kenapa kita tidak semangat membaca Al-Quran? Salah satu penyebabnya adalah karena bacaan kita tidak fasih. Kalau fasih bacaan Al-Quran, insya Allah kita akan semangat membaca Al-Quran tersebut. Mudah-mudahan jamaah zuhur rahimakumullah, kita berdoa dan berupaya setiap kita datang ke masjid, jangan lupa membaca Al-Quranul Karim. Setiap kita meluangkan waktu kita untuk mentahsin bacaan Al-Quran kita. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.